Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dasongonodo molona dengan diudahoi madirgakum niwuhi alai monu sududahona dengan mangonggok dosai di labung pitu maka lumutokong alai ikon ho mangarajaisa. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah dosa mengintip. Tuhan mengingatkan dengan sangat jelas, ketika kita tidak berbuat baik, ada dosa yang mengintip di depan pintu bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Dosa itu juga seperti itu. Dosa menanti kita untuk membuka pintu dan mengizinkannya masuk untuk mengobrak-abrik hidup kita. Termasuk dalam kitab ini, kecemburuan dan emosi Kain yang meluap merupakan satu hal, yaitu melakukan dosa yang mengintipnya. Dan kecemburuan itu menerkam. Emosi Kain itu menerkam kecemburuan terhadap adiknya yang memberikan itu persembahannya, perbuatannya, tindakannya. Kain dengan emosi, Kain dengan tidak mengindahkan oleh firman Tuhan. Kain memilih dengan amarah, dengan memuaskan nafsunya, dengan iblis yang berkuasa masuk ke dalam hati dan pikirannya ketika kecemburuan itu menguasainya, bahwa si Kain tidak lagi ada hidup di dalam kakak beradik, tetapi di sana adalah terjadi pembunuhan. Kisah inilah pembunuhan yang pertama yang terjadi, yang sangat tragis. Bahwa dosa itu yang kita lihat Allah, ketika manusia masuk dan membuka hatinya masuk ke dalam dosa ini, mengobrak-abrik dirinya, dia tidak ada lagi hidup dan tidak lagi dalam kasih dan tidak lagi rasa ketakutan kepada Tuhan. Tetapi dia adalah pembunuh-pembunuh. Orang yang tidak mau lagi takut kepada Tuhan adalah merambut dirinya diintip dan dirinya diobrak-abrik oleh iblis. Dan hari ini kita lihat bagaimana yang terjadi. Seharusnya Kain melindungi adiknya, tetapi karena dosa itu, karena dia adalah amarah dan dia mau diperbudak oleh iblis, dia sampai membunuh. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang mengasihi tanpa batas seperti Allah yang mengasihi kita. Agar kita mengasihi, tidak ada jiwa ingin membunuh. Dan marilah kita melangkah, berubahlah dan bertobat, menyadari bahwa kita jangan sempat emosi yang menguasai hati dan pikiran kita. Kadang karena emosi yang menguasai sehingga tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Dan disinilah kejahatan itu, pintu masuk si iblis itu. Roh Tuhan akan bekerja kepada kita jika kita mau berubah dan bertobat. Dibukakanlah hatimu kepada Tuhan, karena iblis terus mengintip agar kita melakukan dosa itu. Tetapi berdoalah, bacalah firman, terus-meneruslah dalam menyikapi di dalam kasih Tuhan, agar kita tidak dikuasai oleh emosional, tidak dikuasai oleh iblis, tetapi hati kita penuh dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu agar kami hidup dalam kasih-Mu. Amin.